yang berangkat tahun 682 Masehi. Suara saya masih jelas ya? Jelas, jelas. Masih Ya. aman, Pak. Ya. Nah, ini kalau pengen tahu tentang ini, baca bukunya Kodes ya. Kodes ini catatan Kodes ini tahun 1918 ini. Gitu. Kemudian berikutnya itu ada yang menarik lagi itu adalah data-data lain. Pada masa itu kerajaan Sriwijaya memiliki kedekatan erat dengan khalifah Islam ya. Di antara data tersebut ada sebuah surat pertama yang ditemukan dalam arsip dinasti Umayyah oleh Abdul Malik bin Umairi. Kemudian naskah ini oleh Al-Fatimi, seorang sejarawan Malaysia, itu dijadikan dasar bahwa hubungan ini sudah terjadi pada saat itu, menjelaskan hubungan antara kedekatan antara Bani Umayyah dengan Sriwijaya gitu. Nah, data-data ini sebetulnya ada dalam kitab Hayawan, Al-Hayawan, karena karya Abu Usman Amr ibnu Bakr Al-Kananid yang Al-Fuqaimi Al-Basri, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Jahiz. Al-Jahiz ini sejarawan yang membuat catatan-catatan pada tahun 776 Masehi. Ini juga banyak dikutip oleh para sejarawan gitu. Nah, yang menarik lagi, ini ada data berdasarkan dokumentasi surat menyurat milik Khalifah Bani Umayyah yang disimpan di Museum Granada Spanyol. Ini juga perlu dilacak juga itu. Siapa tahu mahasiswa S3 besok mau studi banding di Spanyol ya, mampir di Museum Granada untuk mencari surat ini. Jadi dokumentasi surat menyurat milik Khalifah Bani Umayyah yang tidak ikut dibakar dan ditenggelamkan di laut setelah kekalahan Perang Salib. Karena banyak arsip-arsip sejarah yang ketika Islam kalah di Perang Salib itu, arsip-arsip ini ditenggelamkan di laut dan dibakar. Nah, ini yang tersisa ini ada salah satu dokumen yang menyebutkan surat menyurat milik Khalifah Bani Umayyah. Surat itu diketahui bahwa Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan Cina, termasuk ke Nusantara. Yang menarik di surat itu disebutkan ekspedisi ini dipimpin oleh siapa? Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi sahabat Muawiyah itu ternyata pernah datang ke Jawa mengunjungi Ratu Sima. Ratu Sima ini adalah ratu perempuan di kerajaan Kalingga. Nah, karena pada saat itu Khalifah Utsman mendengar cerita-cerita dari para pedagang yang pernah melancong di sini. Jadi para pedagang-pedagang Arab itu menyebutkan bahwa ada kerajaan Hindu di seberang lautan. Gitu. Maksudnya ya di Nusantara ini yang diperintah oleh raja wanita yang bijaksana yang bergelar Sri Maharani Mahisa Suromadani Satya Putri Keswari yang lebih dikenal dengan sebutan Ratu Sima. Gitu. Yang menarik, menurut laporan para pedagang ini kepada Khalifah Utsman, walaupun kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha, maksudnya begini, walaupun pemimpin kerajaan ini beragama Hindu, tapi agama Buddha juga dilindungi dan bisa berkembang dengan baik. Mereka hidup secara harmonis. Gitu. Selain itu disebutkan bahwa Ratu Sima ini meskipun perempuan, dia mampu memimpin secara adil, tegas, dan dicintai rakyatnya di segala lapisan. Gitu. Dan dia memiliki kitab undang-undang yang mirip dengan hukum Islam. Misalnya kalau mencuri dipotong tangannya, dan dia melaksanakan itu dengan tegas. Nah, kitab undang-undang ini namanya Kalingga Dharma Sastra. Nah, karena tertarik oleh informasi para pedagang Arab ini, akhirnya Khalifah Utsman mengirim utusan untuk melakukan ekspedisi ke Nusantara ini. Gitu. Nah, yang menarik itu tadi bahwa para pedagang Arab ini yang mendengar ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad ini sebagian kok juga diterapkan gitu, terutama hukum jinayahnya gitu.
Nah, mereka berkunjung ke sini dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka pernah dengar cerita tentang pending emas itu kan, yang anaknya sendiri yang mencuri dipotong. Sebetulnya bukan mencuri sih. Dia menyentuh barang itu gitu ya, terus ketahuan terus dianggap mencuri. Gitu. Nah, hasil ekspedisi itu antara lain Pangeran Jaisima, putranya Ratu Sima, ini memeluk agama Islam. Gitu. Nah, inilah teman-teman beberapa data-data tentang Islam klasik Nusantara pada sekitar abad ke-8 ya, Masehi sampai era abad ke-11 ke-13 lah Masehi. Nah, silakan nanti data-data ini dilacak lebih lanjut, dianalisis dan lain sebagainya. Itu sebagai provokasi dari saya untuk membuka diskusi pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Silakan untuk ditanggapi, barangkali ada data, ada knowledge, ada informasi yang lain yang bisa kita share di sini untuk memperkaya dari informasi-informasi dan data-data sejarah ini. Begitu teman-teman, monggo silakan kalau ada yang mau nanggapi atau mau silakan. Izin, Sasro. Ya. Saya izin share ya. Ini sebenarnya salah satu bahan makalah saya terkait dengan Islam di Nusantara sebelum Wali Songo. Kajian terhadap sebetulnya udah ada makalah, mestinya sampean presentasi dulu tadi, bukan saya. Buku Ibnu Battuta. Kalau yang saya dapati, saya sampai nyari ya, betulkah ada sahabat Nabi yang datang ke sini? Kalau di dalam catatannya Hamka itu, sahabat Nabi itu terjauh yang paling dekat dengan Indonesia itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Cina ya. Cina itu di Guangzhou. Sedangkan yang datang ke sini itu delegasi. Jadi kalau Hamka masih berpendapat Muawiyah itu bukan yang datang ke sini hanya saja tim dari Muawiyah itu yang datang yang nanti kemudian menghamparkan emas. Yang tadi disampaikan Pak Kiai bahwa emas itu dihamparkan hampir 3 tahun tidak ada yang berani menyentuhnya sampai kemudian nanti anaknya yang menyentuhnya. Dan Hamka waktu itu menerjemahkan dari catatan Tiongkok dari istilahnya kopo. Kopo yang diterjemahkan oleh Hamka dengan istilah Jawa pada masa Ratu Sima. Tapi tadi menarik kalau memang ternyata Muawiyah sampai ke sini itu menarik juga tuh untuk kita telusuri. Cuman kalau dari buku terakhir yang saya baca tidak ada tuh. Saya juga sempat baca ya beberapa judul highlight gitu sahabat pernah ke Indonesia. Cuman saya telusuri buku-bukunya memang saya belum dapat. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan mengirimkan delegasi yang kemudian mengirimkan emas khusus untuk kasus di Kopo di Jawa. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz memang berkorespondensi dengan Raja Sriwijaya. Nah, ada catatan menarik sebetulnya bahwa apa alasannya, karena kemudian muncul pertanyaan apakah Raja Sriwijaya itu masuk Islam atau tidak. Saya kemudian baca beberapa literatur, itu bagian dari politiknya Sriwijaya juga ternyata. Ada aspek politik yang bisa kita lihat dipindah dari sudut pandang diplomasi dan hubungan internasional. Yang pertama adalah Raja Sriwijaya memang ingin belajar tentang Islam karena memang teksnya meminta untuk dikirimkan pengajar Islam ke sini. Yang kedua, besar kemungkinan surat tersebut bagian dari strategi politik internasional untuk menaikkan citra Sriwijaya di tingkat internasional sebagai sebuah kerajaan maritim yang besar. Nah, yang ketiga, balasan dan respon dari Khalifah Muawiyah ya pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah. Respon positif itu untuk melebarkan dakwah di Nusantara. Nah, saya dapat sebuah data arkeologis dari Bambang Budi Utomo dari arkeolog Pusat Arkeologi Nasional bahwa bukti-bukti arkeologisnya itu sudah ditemukan. Di antaranya adalah penemuan kapal Dhow.
yang merupakan kapal yang berasal dari Oman. Ya, artinya pedagang Arab itu dikonfirmasi dari sisi arkeologisnya menurut Bambang Budi Utomo itu sudah ditemukan. Jadi saya berpikirnya memang keberadaan orang-orang Tasih ya, keberadaan orang-orang Tasih di Kampung Barus ya yang merujuk pada istilah orang-orang Arab dalam catatannya Tiongkok memang juga karena ada dalam tanda kutip backup dari Sriwijaya tadi. Backup dari Sriwijaya tadi sehingga dakwah Islam itu di Nusantara memungkinkan untuk wilayah pesisir Sumatera. Yang menjadi pertanyaan menarik begini, kayak saya dalam pikiran saya tuh, kalau kemudian abad ke-7 Islam itu sudah masuk ke wilayah Nusantara, pertanyaannya kemudian, kenapa baru pada abad ke-13 misalnya ditemukan kerajaan misalnya Malikus Saleh ya, pimpinan Malikus Saleh ya, ini kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, proses akhirnya menjadi mazhab Syafi'i, karena saya dapati di bukunya Ibnu Batutah bilang ketika kunjungannya ke Samudra Pasai, maka Ibnu Batutah bilang mereka menerapkan mazhab Syafi'i. Sedangkan tadi kayak bilang ada Syiahnya di situ. Nah, saya tertarik tuh bagaimana proses transisi itu, kayak dari Syiah kemudian ke mazhab Syafi'i. Karena kalau ini memang betul-betul terjadi, ini betul-betul mirip di Mesir gitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu waktu masuk Mesir juga, Mesir itu dikuasai Fatimiyah. Hingga kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang seorang Syafi'i bisa mengubah Mesir kemudian menjadi pengaruh Syiah itu berkurang sampai akhirnya terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Ini mungkin beberapa hal kayak yang mungkin bisa ditambahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, suaranya Pak. Izin Pak, suaranya. Ya, sorry. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini belum membuat analisis. Saya baru menyampaikan data-data sejarah. Ya. Jadi silakan nanti itu soal membuat analisis satu yang tadi dikatakan apakah betul yang datang itu Muawiyah bin Abu Sufyan langsung apa utusannya. Memang ini masih khilafiyah. Karena apa? Waktu itu pertimbangan historis, geografis, pertimbangan timing dan lain sebagainya. Tapi saya tadi menyebutnya adalah naskah-naskah yang surat menyurat yang tersimpan di balik di Museum Granada itu. Karena di Museum Granada itu disebutkan yang dikirim tim ekspedisi untuk mengunjungi kawasan Cina dan Nusantara itu adalah pemimpin delegasinya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan memang itu terjadi bahwa yang masuk ke Nusantara, ke Jawa ini, ke Kalingga, terutama itu Muawiyah benar apa tidak, itu memang masih perlu kita cek. Tapi yang hampir muktabar dan tidak ada perdebatan pada saat itu bahwa utusan Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan ekspedisi itu. Yang kedua yang tidak ada khilafiyah lagi bahwa mereka menguji tentang ketegasan Ratu Sima itu dalam menegakkan hukum itu dengan menaruh emas-emas itu di jalanan gitu, dan itu ternyata memang nggak ada yang mencuri gitu ya, hanya ada yang menyentuh itu dan itu dihukum benar sama Ratu Sima itu yang pertama. Yang kedua soal hubungan G2G antara Sriwijaya dengan Khalifah Bani Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz itu ada motif politik
ya sudah pasti yang namanya hubungan G2G itu ya mesti ada Mas, motif politik. Itu bisa juga hubungan karena pada saat itu satu ketenaran ekspansi kerajaan kekhalifahan Bani Umayyah ini kan sudah masuk sampai ke kawasan Eropa, ke sana semua. Nah, mungkin supaya nggak ekspedisi ke timur gitu ya. Kita melakukan diplomasi politik aja dengan menulis surat ini. Maka sampai dikasih juga satu, dia kan menjelaskan tadi itu kehebatan negara Nusantara Sriwijaya ini. Dia ingin menunjukkan itu mafhum mukhalafatnya kan di sini juga hebat loh. Wah itu setara lah dengan ente. Kira-kira kan seperti itu makna konotatif makna konotatifnya atau makna tersiratnya. Yang kedua dia ngasih cendera mata gitu ya, yang berupa rempah-rempah, kapur barus. Ini kan diplomasi kebudayaan menurut saya, gitu. Diplomasi kebudayaan. Yang menarik yaitu minta dikirimi guru gitu. Nah, guru dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi titik tolak untuk membuat analisis bagaimana diplomasi bangsa Nusantara itu menggunakan jalur kebudayaan. Dan ini bisa kita tafsirkan bahwa tadi yang seperti yang saya sebutkan, Islam atau bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang selalu menggunakan cultural approach dalam melakukan diplomasinya. Gitu. Nah, terkait dari transformasi ke Syafi'iyah, gitu, yaitu yang monggo diteliti, gitu lebih lanjut. Jadi memang berdasarkan data-data itu yang masuk memang setelah tahun 800-an itu memang kebanyakan Syiah dan Sunni, gitu. Jadi masih teologi belum fikih, gitu loh. Syafi'i kan baru berkembang tahun 800-an awal, gitu. Karena murid-murid beliau membesarkan itu kalau Imam Syafi'i lahir pada tahun sekitar 700-an itu atau pertengahan akhir abad ke-8, berarti itu lahirnya aja 767. Madzhab Syafi'i berkembang di Timur Tengah itu kan baru sekitar 800-an. Sementara orang Islam di sini sudah 800 Masehi sudah masuk, gitu loh. Mungkin Syafi'iyah belum ada, belum berkembang di sini, gitu. Dan mazhab Syafi'i sendiri juga belum settle kan di sananya, masih dalam proses, gitu. Maka yang sudah settle di sana ini adalah pertarungan Sunni Syiah, gitu. Mazhabnya bukan mazhab fikih, tapi mazhab politik dan mazhab teologis kan, gitu. Nah ini wajar saja. Nah setelah berkembang sekian tahun, sekian abad, gitu, Syafi'i ternyata ini masih praduga ya. Ternyata lebih related dengan konstruksi budaya di sini sehingga lebih gampang diterima gitu. Nah, yang menarik lagi perlu dikaji lagi itu adalah kerajaan Aceh itu kan yang masih ada situs-situsnya rata-rata itu kan Malikus Saleh. Itu sudah abad ke-15, 16. Sementara yang di Samudra, yang di Perlak, di Samudra itu situsnya hampir hilang gitu. Saya pernah ke sana itu di daerah Samudra, itu dekat Lok Sumawe, di makamnya Malikus Saleh. Itu saya tanya situs kerajaannya itu sudah nggak ada. Padahal di situ ada makamnya Siti Narisyah. Siti Narisyah ini adalah cucu keponakan dari Malikus Saleh. Jadi Sultan Az-Zahir ya anaknya. Ini sultan perempuan abad ke-14 ini. Dia memiliki kemampuan untuk menguasai ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan menguasai 6 mata uang. Ini hebatnya Nusantara itu. Seorang pemimpin perempuan, dan itu diakui. Padahal di Islam itu katanya perempuan tidak boleh memimpin. Tapi di Nusantara, sultan perempuan itu sudah ada sejak abad 14. Nah ini diteruskan pada eranya Kesultanan yang di Aceh. Gitu ya. Malahayati. Berikutnya, Malahayati. bukan Malahayati itu panglima perang. Itu adalah Sultan Safi'atuddin. Ini 4 sultan memimpin berturut-turut. Sultan Safi'atuddin, Sultan Sri Tajul Alam dan sebagainya hampir dalam kurun waktu 40 tahun. Ini sultanah perempuan berturut-turut. Ini hebatnya Islam Nusantara itu di sini. Itu tuh
Itu menarik itu ya kalau mau diteliti itu. Jadi teman-teman bisa menggali ini kekayaan Ghazali, satu memperkuat data-data ini karena itu memang kebanyakan naskahnya berbahasa Cina kuno, yaitu pada dinasti Tang, dinasti Qing, dan itu beberapa sejarawan Nusantara sudah melakukan pengutipan itu dan sekarang sedang digali lagi, diteliti, terutama di kawasan Barus itu di Makam Tinggi itu di daerah sana itu banyak peninggalan-peninggalan, cuma nggak tergarap, bukan nggak tergarap, ya nggak terawat dengan baik. Terus kemudian di daerah Siak, Sri Indrapura juga banyak peninggalan-peninggalan kuno, di daerah Candi Muara Takus. Karena di situ mencerminkan bagaimana integrasi hubungan yang sangat harmonis antara berbagai macam agama dan keyakinan yang ada di Nusantara ini. Misalnya kalau kita lihat prasasti Talang Tuwo misalnya, yang itu ditemukan di daerah Sumatera Selatan itu. Coba dilihat di googling nanti Anda akan tahu prasasti Talang Tuwo itu mencerminkan kehidupan gotong royong yang harmonis antar masyarakat untuk membangun suatu taman yang bisa ditumbuhi beberapa macam tumbuh-tumbuhan dan setiap orang bisa mengambil buah-buahan dari taman itu, dan pembuatan taman itu disebut Taman Kesetra itu dikerjakan secara bersama-sama lintas agama, lintas iman. Jadi itu menarik menurut saya. Jadi the root of toleransi itu sebetulnya sudah berakar secara antropologis, sosiologis di bangsa Nusantara. Terlepas dari muatan-muatan kepentingan politik bagi negara yang hidup pada saat itu. Tapi itu ternyata sudah ada dan hidup di masyarakat Nusantara. Itu saya kira. Mungkin ada yang lain? Ini gimana teman-teman? Apa banyak data-data baru, kesan-kesan baru atau gimana terkait dengan Islam ini? Dan itu tugas Anda untuk menggali berikutnya sebagai mahasiswa S3. Nah, ternyata tidak hanya Wali Songo Islam Nusantara itu. Jauh sebelum itu sudah memiliki akar yang sangat kuat di sini. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau share informasi? Oke. Ya, silakan, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali membincang sejarah awal Islam di Nusantara. Sebenarnya saya sedang mencoba untuk mengaitkan ini Prawali Songo ya, ya. Ya, Prawali Songo. Ya, soalnya kan ada juga dalam sejarah itu tidak banyak diungkap, seperti misalnya Wali Songo generasi awal, apakah itu juga masuk di dalam pembahasan ini atau berbeda? Karena kan jangan-jangan yang dimaksud dengan Wali Songo itu adalah generasi zamannya Sunan Ampel dan kawan-kawan begitu ya. Nah, maksud saya adalah adakah katakanlah pengiriman misi di dalam penyebaran Islam itu terkait dengan diutusnya Syekh Subagir begitu di dalam proses Islam di generasi awal atau di awal Islam di Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik sekali ketika misalnya berbicara tentang tradisi tabot tadi ya. 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 Nah, saya dulu pernah nonton ketoprak, kebetulan saya dari Kebumen, Kiai. Itu kalau di Yogyakarta, di televisi TVRI Yogyakarta itu diputar ketoprak, di mana di situ menampilkan kisah-kisah Umar Moyo atau Umar Maya. Apakah itu yang dimaksud dengan tradisi tabwik itu? Saya sebetulnya ingin bernostalgia, mungkin saya belum sempat telusuri secara mendalam tentang tradisi itu. Tetapi apakah benar bahwa itu memang tema yang berkaitan dengan katakanlah konflik di dalam masa Bani Umayyah
yang itu kemudian dikembangkan di Padang. Biar saya ada semacam nostalgia begitu. Saya kira menjadi menarik. Kemudian juga terkait dengan mengapa kemudian Syiah itu katakanlah tidak bisa berkembang dengan besar begitu, sebagaimana Sunni misalnya. Karena ketika kita bicara tentang zaman kita atau saya waktu masih kecil itu kan belajarnya alif jabar A, alif jare I, alif pese U, A, I, U begitu. Apakah itu juga ada kaitannya, Kiai? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Arief. Jadi soal cerita-cerita itu ya, itu memang kalau sampean mempelajari genealogi seni Islam Nusantara, saya kebetulan ngajar ini di S2 tapi sejarah seni Islam Nusantara, itu memang kesenian kita banyak juga ketika Islam masuk ke sini itu juga membawa kesenian-kesenian juga gitu. Soal cerita Umar Moyo, Umar Madi, Ratu Adaningrum dan lain sebagainya. Itu cerita-cerita adaptasi yang kalau di Aceh itu ada cerita tentang dalam bentuk cerita tutur, yaitu disampaikan dalam cerita tutur dan sebagainya. Itu cerita tentang Sayyidina Husain dan Hasan dan Husain, cerita Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Nah, dalam konstruksi cerita-cerita itu ada yang bersumber diinspirasi oleh cerita-cerita Timur Tengah. Kalau di Ketoprak itu namanya cerita Menak biasanya. Cerita Menak itu bercerita yang mengisahkan tentang konstruksi-konstruksi cerita yang berasal dari Timur Tengah gitu. Sehingga timur ada istilah wayang Menak dan lain sebagainya itu biasanya bersumber dari sana. Itu dia diadaptasi menjadi syair-syair, menjadi kesenian sandiwara. Kalau di Melayu itu ada namanya mendu, kesenian mendu. Itu seni tradisi Melayu yang awalnya bercerita tentang ya para danyang, para superhero di daerah itu. Begitu Islam masuk, kemudian tokoh-tokoh superhero dari Timur Tengah itu masuk diadaptasi gitu ya. Nah itu disebut dengan cerita-cerita Menak seperti itu, dan itu memang sumbernya rata-rata dari Persia dan dari Turki. Jadi kalau menyebut Ngerum, kerajaan Ngerum di Ketoprak itu sebetulnya bukan Romawi. Ngerum itu adalah dari Turki sebetulnya di dalam cerita itu. Nah, itu adalah proses adaptasi cerita melalui kesenian sebagai sarana untuk memperkenalkan Islam di Nusantara ini. Nah, ini berbeda dengan tabot, Mas. Kalau tabot itu memang berasal dari Persia, dari Syiah, murni Syiah itu kalau tabot itu. Karena itu awalnya memang menceritakan bagaimana prosesi, istilahnya kholnya Sayyidina Husain lah gitu loh, yang terbunuh di Karbala. Nah, tabot itu berkembangnya di kawasan di daerah Melayu, mulai dari mana itu tadi Siak, Bengkulu sampai ke Pariaman gitu. Nah, pada abad ke-18 ketika itu tadi datang tenaga kerja dari India yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk membangun benteng itu kesenian tabot luar biasa dibawa oleh para pekerja-pekerja ini, kemudian mengalami adaptasi dan rekonstruksi. Jadi ini berbeda antara tabot dengan Menak itu ya. Kalau Menak itu sumber inspirasinya 1001 Malam dan cerita-cerita folklore yang dari Turki biasanya, sumbernya dari Turki. Nah, kemudian terkait dengan Wali Songo. Saya Subakir itu generasi awal, Mas, pra Wali Songo. Jadi kalau sampean baca bukunya Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo itu diceritakan bahwa Sultan Turki mengirim utusan sekitar 20.000 orang untuk menghuni tanah Jawa ini. Itu. Nah, 20.000 orang ini habis kemudian di sini ya kalau perkiraan kita sih
Ya karena cuaca, adaptasi geografis, alam, karena terjadi perbedaan itu, gitu ya. Sehingga tinggal 200 orang, gitu. 200 orang ini kemudian balik ke Turki memberikan laporan bahwa di negeri bawah angin Nusantara ini ternyata tantangannya sangat besar, sangat berat. Karena selain menghadapi alam, geografis, cuaca, juga kita menghadapi hal-hal yang sifatnya spiritual, karena di sini ini spiritualitasnya tinggi. Nah, baru Sultan Ngerum ini ngirim ekspedisi yang kedua, yang terdiri dari para jawara, para ahli spiritual, para ahli dzikir, ahli wirid yang dikomandoi oleh Syekh Subakir itu, Mas. Gitu. Syekh Subakir ini kemudian melakukan negosiasi dengan istilahnya Danyang tanah Jawa yang ada di Nusantara ini, gitu ya. Akhirnya hasil negosiasi ini terjadi dan Syekh Subakir membalik itu pada periode-periode awal pra-Wali Songo. Nah, kalau kita bicara pada sejarah Wali Songo itu sebetulnya kan lembaga, Mas. Lembaga ya, lembaga tim lah, tim misi Islam yang dikomandoin oleh 9 orang terpilih gitu. Nah, tim 9 ini baru dibentuk pada 808 Hijriah kalau berdasarkan buku-buku catatan sejarah Wali Songo itu. Saya bisa baca bukunya Wiji Saksono, baca bukunya Agus Sunyoto Atlas Wali Songo itu, bisa baca bukunya Babat Kediri dan lain sebagainya itu generasi awal Wali Songo itu pada tahun ya sekitar 404 Masehi lah. Generasi awal Wali Songo itu 9 sosok yang melakukan sistematisasi Islam. Kalau awalnya kan masih prakarsa-prakarsa individu gitu loh, Mas. Belum terinstitusikan, belum terbentuk tim gitu ya. Ya tadi itu kata individu terus bangun kerajaan di Aceh gitu ya. Jadi nggak tersistematisir lah gerakannya. Nah, setelah sekian abad, kan dari abad ke-8 sampai abad ke-15 ya, karena 1404 itu kan sudah masuk abad ke-15. Berarti dari abad ke-8 sampai abad 15, selama 7 abad, ini Islam nggak berkembang, Mas, meskipun ada kerajaan, ada apa gitu, tapi nggak masif. Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Kenapa ini nggak berkembang? Nah, itu nanti. Jadi Wali Songo era pertama ini 404 Masehi, Mas. 9 orang itu Maulana Malik Ibrahim, Maulana SK yang berasal dari Samarkand, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Mbah Jumadil Kubro ini yang berasal dari Mesir, Maulana Muhammad Ali Al-Maghribi ini berasal dari Maghrib atau Maroko, terus Maulana Malik Israel berasal dari Turki, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia atau Iran, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Aliuddin dari mana? Aliuddin ini dari Palestina. Syekh Subakir yang kedua, bukan Syekh Subakir yang awal. Kalau Syekh Subakir yang awal itu yang utusan Rum itu. Nah ini yang pertama. Kemudian periode kedua itu ada beberapa yang meninggal, kemudian diganti. Gitu. Itu pada tahun 1421. Jadi 17 tahun kemudian ada yang meninggal terus diganti. Nah itu nanti akan kita bahas, gitu ya. Tapi pra-Wali Songo ini pergerakan Islam masih belum tersistematisir dengan baik, belum terlembaga dengan baik, masih menjadi prakarsa individu yang berjalan secara sporadis, kira-kira seperti itu. Meskipun mereka berhasil membangun kerajaan seperti di Aceh misalnya, gitu. Tapi kerajaan itu pun nggak bertahan lama. Baru ketika era Wali Songo misalnya setelah dirintis, dan itu menjadi bahan evaluasi Wali Songo untuk melakukan strategi dakwah. Sehingga lebih TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Pra-Wali Songo nggak terstruktur, nggak sistematis, dan nggak masif. Itu tafsiran saya. Gitu, Mas. Jadi kira-kira gitu jawaban saya. Saya mau tanya Pak Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Pak Sastro menjelaskan tentang Ratu Sima. Kita tahu dari sejarah Ratu Sima adalah ratu pada kerajaan Kalingga. Beliau memerintah kira-kira tahun 647 atau 650-an lah Masehi begitu. Tetapi belakangan, belum lama ini, kira-kira beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, pernah ramai tulisan atau diskusi-diskusi tentang Ratu Sima yang dipersamakan dengan Ratu Balkis dari kerajaan Sabah pada zaman Nabi Sulaiman, gitu. Sehingga banyak tulisan-tulisan yang kemudian mempersepsikan atau berpendapat bahwa Ratu Sima di Indonesia pada kerajaan Kalingga itu sebenarnya ada Ratu Balkis yang di dalam Al-Quran disebut sebagai ratu atau raja di kerajaan Sabah pada zaman Nabi Sulaiman. Gitu. Kemudian diajukanlah beberapa persamaan nama yang ada di Indonesia seperti Sleman, sebenarnya dari nama Sulaiman begitu. Kemudian Wonosobo, gitu. Nah itu sebenarnya gimana itu Pak Kiai? Adakah pernah diteliti tentang itu atau Pak Kiai sendiri mungkin punya pengetahuan tentang itu? Mohon dijelaskan Pak Kiai. Terima kasih. Ya, ini kan biasanya yang nafsirkan kota Adik Gatot itu kaum Islamis itu yang bikin membuat klaim-klaim sehingga Borobudur pun akhirnya diklaim itu milik Raja Sulaiman dan lain sebagainya. Tapi apakah itu hanya kebetulan Pak Kiai? Nama-nama itu kok memang betul mirip itu? Apakah sebuah kebetulan saja? Kota Adik Gatot kemudian didekat-dekatkan, disama-samain gitu ya, kemudian dijadikan klaim-klaim yang seperti itu ya. Menurut saya ya itu sih masih Kota Adik Gatot karena hanya berdasarkan pada kesamaan-kesamaan, kedekatan-kedekatan terhadap istilah-istilah satu. Begitu Sulaiman dengan Sulaiman, misalnya Borobudur dengan itu gitu ya. Tapi yang terkait dengan data-data sejarah Ratu Sima, ya, itu menarik tentang secara kebetulan aja itu sama. Ya, saya kira kan dari segi tahun misalnya Ratu Sima itu kan memerintahkan 674 sampai 695 Masehi. Itu sudah eranya Khulafaur Rasyidin. Mana mungkin era Khulafaur Rasyidin kok hidup di zaman Sayyidina Nabi Sulaiman yang itu adalah sebelum Masehi gitu. Karena hampir semua data-data sejarah seperti catatan tadi Tasyih, catatan-catatan yang ada itu menunjukkan bahwa masa hidup Ratu Sima itu adalah pada ini dia memimpin itu 674 sampai 695. Dia sendiri lahir pada tahun 611 Masehi. 611 Masehi itu ya pas Kanjeng Nabi meninggal itu kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan tidak mungkin hidup di era Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sebelum Masehi, bahkan sebelum Nabi Isa kan seperti itu. Kalau misalnya catatan dari siapa itu ya yang judulnya Country and Change, tradisi pemikiran Islam di Jawa gitu ya. Ismawati itu ya melakukan penelitian tentang Ratu Sima kerajaan Kalingga. Itu dia menyebutkan bahwa Ratu Sima ini memimpin ya pada era itu dan menjadi raja yang tegas disegani oleh rakyatnya maupun para tamu-tamu yang datang di negara Nusantara ini. Gitu. Kemudian buku raja-raja di bumi Nusantara gitu kayak Aca Wisata, Wangsakerta itu juga menjelaskan tentang Kalingga ini di tahun-tahun itu. Gitu. Nah akhirnya kan orang-orang yang kaum Islamis ini mencoba otak-atik Gatot mengeklaim setiap tokoh hebat itu kan sebagai orang Islam seperti itu. Kan lain oleh orang lain itu kayak anak kecil gitu ya, anak kecil terus ada orang lain punya mainan bagus gitu kan. Nah terus
Dia ngomong, wah itu mainan gua itu yang bikin nenek moyang gua itu. Karena ada misalnya ada mainan robot-robotan gitu. Nenek gua dulu namanya Robert, itu ya yang bikin robot itu dulu. Karena nah, kira-kira saya membayangin seperti itu, Mas. Terus dia kotak-kotak gitu. Padahal neneknya hidup ketika dia main permainan robot itu belum ada gitu. Karena robot ini menarik, antik, banyak mengagumi orang. Nah, terus dia bikinlah seolah-olah penelitian yang otak-atik Gatot disimpulkan robot ini sebetulnya adalah kakek kita dulu yang menemukan, karena kakek kita dulu namanya Robert gitu loh. Ya, kira-kira seperti itulah anak kecil yang terus umum-umuan dengan temennya. Itu robot itu ya mbah kita itu sebetulnya, karena dari segi nama, ciri-ciri bahwa mbah kita itu dulu bisa begini. Nah, saya kok memahami seperti itu, Mas. Gitu. Makanya saya lebih cenderung menafsirkan bahwa Ratu Sima ini ya memang hidup pada zamannya. Cuma memiliki akhlak, memiliki jiwa ketegasan yang mirip dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga dia bikin sistem hukum pun itu mirip-mirip dengan sistem hukum yang ada di Islam. Gitu. Kira-kira seperti itu menurut saya. Karena mirip sama akhirnya di otak-atik Gatokan. Gitu. Pak Kiai Sastro ini bisa aja membuat ininya permisalannya sampai robot. Nah, ya kan, kira-kira seperti itu. Karena data-data sejarah nggak mengacu itu. Kalau kliennya mengatakan bahwa akhlak yang dikembangkan oleh Ratu Sima itu mirip dengan akhlak yang diajarkan Nabi. Misalnya kayak gitu. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil, bagaimana menjadi pemimpin yang tegas, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menegakkan aturan. Misalnya seperti itu. Nah, itu lebih make sense menurut saya. Gitu. Tadi Pak Kiai menyebut mereka yang menggulirkan analisis itu siapa Pak Kiai? Yang Islam analisis apa? Tadi Pak Kiai menyebutnya Islam apa? Hah? Tadi Pak Kiai menyebut tadi Pak Sastro menyebut yang menggulirkan analisis bahwa Ratu Sima itu adalah Ratu Balkis itu apa menyebutnya Pak Kiai tadi? Yaitu kami Islamis yang kami Islamen itu semuanya pengen diakui Islam pokoknya. Asal tokoh hebat bagus pengen diakui Islam. Nah, kalau yang Borobudur kan yang nulis jelas Fahmi Bahasa itu. Fahmi Bahasa itu membuat analisis Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Itu Fahmi Bahasa itu. Itu sudah banyak tentang, dan saya jadi gimana ya? Kok umat Islam jadi begini gitu loh. Akhirnya diketawain orang gitu loh. Sepertinya mereka sama dengan kelompok itu ya, yang menggulirkan bahwa Kacamata Islam. Bumi datar ya Pak Kiai. Ya sampean tafsirkan sendirilah itulah. Baiklah, makasih Pak Kiai. Ya, sama-sama Mas Ismail. Ya. Jadi silakan itu, saya kan hanya membuat postulat petunjuk-petunjuk, data-data. Silakan nanti dikaji, didalami sendiri, gitu ya, dikulik lagi gitu, dan data-data ini. Ibaratnya saya cuma nunjukin lubang, silakan lubangnya ini diperbesar sendiri, dimasukin sendiri, diolah sendiri. Atau saya cuma menunjukkan bahwa batu ini ada emasnya loh, ada mutiaranya, ada intannya ya. Nah, silakan nanti diasah, diolah, disaring, supaya emasnya jadi kelihatan di situ. Supaya kita ini tidak jadi orang budek tapi kagetan. Jadi sikap kita sejarah itu kan ada dua. Satu mengglorifikasi, seperti orang bumi datar itu, diglorifikasi bahwa kita hebat, Islam ini hebat, Islam ini top, Islam ini ya. Karena diglorifikasi. Karena mengglorifikasi ya akhirnya lupa diri dan malah nggak kreatif. Yang kedua mandang sejarah ini pejoratif. Pejoratif itu ya sinis. Apa sejarah itu masa lalu. Kita kan hidup pada saat ini. Ngapain orang-orang sejarah masa lalu. Dua sikap ini menurut saya sama-sama tidak produktif. Saya itu memahami sejarah. Itu satu. Sejarah itu adalah rute peradaban suatu bangsa. Kalau Anda nggak ngerti sejarah,
Anda nggak tahu rute peradaban diri Anda. Karena nggak tahu rute peradaban, maka Anda akan bingung untuk melangkah. Karena nggak tahu rutenya. Gitu. Yang kedua, sejarah itu adalah marojiul hayah, referensi hidup. Kalau Anda nggak paham sejarah, nggak ngerti sejarah, maka Anda nggak punya referensi hidup. Sehingga dikasih referensi apapun langsung ditelan mentah. Gitu. Dikasih referensi khilafah, ditelan mentah. Dikasih referensi syariat, ditelan mentah. Nggak pernah, karena dia nggak pernah punya referensi lain. Misalnya ketika orang ngomong gender, oh gender itu hebat, Amerika top, bisa kesetaraan laki-laki perempuan, langsung ditelan mentah. Loh, kita ini abad ke-7 aja sudah gender, punya pemimpin perempuan. Abad ke-13 saja sudah gender, punya abad ke-8 punya pemimpin perempuan. Ke-7 itu ke-8 itu Ratu Sima. Ke-9 kita punya siapa? Pramodawardhani, pemimpin Wangsa Shailendra yang bangun Candi Borobudur. Gitu. Dan mereka bertoleransi antara Hindu Buddha. Istrinya Buddha, suaminya Hindu. Kan siapa? Pramodawardhani Buddha, pemimpin Wangsa Shailendra. Kawin dengan Rakai Dyah Pikatan, pemimpin Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Jadi Hindu Buddha malah kawin. Suaminya bangun Prambanan, istrinya bangun Borobudur. Gitu. Kemudian abad ke-14 kita punya sultanah perempuan Safiatuddin. Siti Nurhaliza. Abad ke-13 kita 15 kita punya sultanah perempuan. Kalau kita kaya referensi itu dikasih informasi konsep-konsep baru kan benar nih begini. Kita punya referensi. Jadi sejarah itu selain rute peradaban juga referensi hidup, marojiul hayah. Yang ketiga, sejarah itu adalah sources, sumber pengetahuan bagi kita. Dan penghancuran suatu bangsa itu paling gampang adalah dihancurkan sejarahnya dan dihancurkan tradisinya. Kalau sejarah dihancurkan, dia nggak punya referensi, akan gampang dibelokkan. Jadi itu Mas, kalau saya tanya, kira-kira siapa ya yang punya gitu ya? Orang yang menghancurkan sejarah itu kemudian membuat sejarah versi baru sesuai maunya dia yang otak-atik itu. Iya. Seperti Wahabi ya, Pak Kiai ya, menghancurkan. Bukan seperti ya, memang Wahabi. Bukan seperti lagi, memang itu makanya. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang dengan siapa? Raja Muhammad bin Salman ini Wahabi udah dilarang di Arab Saudi. Ya Wahabi dilarang di Arab Saudi, tapi sampah-sampahnya ke sini semuanya karena di sana nggak bisa, akhirnya ngamen di sini dia. Iya. Sedikit. Kalau saya malah khawatir di sana dibuka akhirnya pengajar-pengajar lari ke sini karena nggak bisa jualan lagi di sana. Tapi menarik nih Pak Sastro, belum lama ini kan LDNU dalam rapat kerja nasionalnya itu salah satu poin yang direkomendasikan adalah mendorong pemerintah untuk melarang Wahabi untuk diajarkan atau untuk disebarkan di Indonesia. Apakah mungkin itu, Pak Kiai Sastro? Saya nggak setuju sih secara pribadi. Mbak kita nggak pernah melarang Wahabi kok. Kalau kita hadapi iya, tapi ya jangan dilarang. Kalau kita mengusulkan melarang Wahabi, nanti kapan-kapan ada orang yang nggak setuju NU diusulkan NU dilarang. Iya betul. Ya kita kontestasi aja itu menjadi sparring partner bagi MU supaya dakwahnya itu aja. Betul. Dan memang saya ingat kiai-kiai saya dulu kalau ngadepi Wahabi itu kelihatan itu wah di sana itu sudah nggak boleh. Ya sudah, kita didik aja anak-anak kita supaya nggak terpengaruh, masyarakat kita supaya nggak terpengaruh, gitu aja. Itu istilah dia diseretin. Diseretin itu kalau sekarang dilokalisir supaya gerakannya nggak bisa kemana-mana. Itu dengan dakwah yang benar, dengan pendidikan yang benar, gitu supaya masyarakat kita, anak cucu kita nggak terpengaruh. Gitu. Kalau orang dulu ini kan wise gitu. Ya. Jangan mentang-mentang lebih dekat dengan kekuasaan terus dikit-dikit menggunakan kekuasaan. Karena memang
Karena memang sebuah ajaran itu tidak pernah boleh untuk dilarang ya Pak Kiai ya. Ya nggak bisa. Izin ikut komentar Kiai. Monggo silakan. Iya, saya ini kan sekarang ini lebih banyak di Ciseeng nih, sekitar Parung. Ya interaksi saya dengan masyarakat setempat itu, dengan para kiai setempat ini memang disinyalir berdasarkan data-data intelijen gitu, memang kelompok-kelompok radikal Wahabi itu memang tumbuh dan mulai berkembang di sekitar Bogor Parung gitu. Dan memang saya sempat bergaul dengan mereka. Dan katanya mereka biasanya Berarti Mas Ridwan ini sering menggauli Wahabi ya? Sempat bergaul. Ini bentuk mereka itu sebetulnya pesantren-pesantren tahfidz. Dan saya tanya-tanya, oh saya juga keturunan NU kok, kata kiainya itu ya. Bapak saya itu kiai NU di Kediri gitu. Oh, terus motivasi Anda gimana? Ya rupanya apa ya? Sanad keilmuannya nggak nyambung ya dari bapaknya. Terus proses pencarian itu terkait juga dengan pendanaan pendirian pesantrennya melalui teman-teman Al-Wasliyah yang memang cenderung Wahabi gitu. Kayaknya lebih kepada motif ekonomi ya. Terus jadi mereka hilang ke loyalitasan terhadap nilai-nilai ke-NU-annya gitu. Nggak terlalu laten kayaknya mereka ini. Kalau saya lihat ya. Dan ya tinggal dimanfaatkan aja dengan program-program intelijen, dibentur-benturkan gitu. Kalau misalnya ada duitnya ya mereka bergerak, nggak ada duitnya ya mereka tiarap aja gitu. Saya kira itu problemnya. Belum saya riset tapi ini hasil pergaulan dengan mereka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini jadinya kuliah politik Islam ya. Ini sebetulnya kan materi kuliah politik Islam ya, bukan Islam klasik. Castro boleh masuk di politik Islam lah, gitu ya. Karena memang banyak motivasi-motivasi yang ada di balik itu. Ya, saya sendiri kan setiap saat keliling-keliling ngadepi mereka, nangani mereka, baik yang milenialnya maupun yang tokoh-tokohnya. Banyak kesimpulan saya ya satu. Mereka ini ingin populer dan ingin terkenal. Kalau ikut NU antriannya banyak dan sudah terlalu banyak tokohnya. Akhirnya dia dengan mengikut mereka, akhirnya dia bisa dibesarkan, diongkosi, dikasih tempat dan dipopulerkan. Itu salah satunya. Jadi motif popularitas, motif ingin cepat memiliki sesuatu yang bisa. Itu kalau di sosiologi namanya proses akumulasi kapital. Kalau Bourdieu kan ada social kapital, ekonomi kapital, simbolik kapital, dan cultural kapital. Gitu. Mereka mencoba mengakumulasi itu karena kalau di NU dia nggak bisa melakukan itu ya dia ke tempat lain saja yang lebih memungkinkan. Nah, banyak itu motif-motif yang begitu. Nanti itu bisa dibahas di politik Islam ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita sedang bicara soal Islam klasik. Prawali Songo abad ke-9, ke-8 sampai ke abad 13 kira-kira seperti itu. Dengan data-data seperti yang indikasi-indikasi data, informasi seperti yang saya sampaikan itu. Izin bertanya, ya, Pak Castro. Kembali ke penyebaran Islam di Nusantara sebelum masa Islam Wali Songo, saya mencoba menyampaikan informasi bahwa di Kalimantan itu berbeda sejarah penyebaran Islamnya dengan Jawa, bahkan bagian dari Sumatera kelihatannya. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Timur itu ada 3 kerajaan Islam, Kutai, Kertanegara, kemudian Berau dan Bulungan. Itu yang tertua itu kan kerajaan Kutai. Itu masuk Islam itu pada abad ke-15-16. Oke.
Nah, kemudian yang membawa misi Islam itu adalah orang yang berasal dari daerah Minangkabau, namanya Datuk Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang. Itu sejalan itu dengan daerah-daerah di Luwu, Goa, Talo, dan daerah Bima ya. Pertanyaan saya, mengapa jauh sekali ya dari abad ke tadi sampaikan kan misi penyebaran agama Islam kan di abad awal-awal Masehi ya, awal abad 7 dari 6 ke 7 itu kan. Nah, sementara masuk ke Kalimantan itu jauh sekali di abad 16 itu. Ya, satu karena persoalan interaksi sosial. Aceh itu adalah pintu masuk ketika para waktu itu kan proses transportasi kan lebih menggunakan laut, Mas. Jadi, sehingga daerah-daerah yang menjadi jalur perdagangan itu lebih gampang terjadi proses interaksi sosial gitu ya dengan masyarakat yang ada di luar. Menarik ini pertanyaannya. Sampai bisa baca hasil Simposium Internasional Unusia tahun lalu tentang The Intellectual and Spiritual Network Through the Spice Routes. Jadi jaringan intelektual dan jaringan spiritual melalui jalur rempah. Nah, daerah-daerah yang mengalami proses Islamisasi ini lebih awal, yang lebih cepat menerima kabar-kabar tentang Islam itu adalah daerah-daerah yang selama ini menjadi rute perjalanan jalur rempah. Karena dengan adanya perdagangan jalur rempah ini terjadi proses interaksi sosial yang sangat masif antar bangsa. Perlu diketahui bahwa transportasi pada saat itu adalah kapal. Dan dengan kapal ini orang bisa berbulan-bulan berada di kapal untuk menempuh perjalanan. Selama berbulan-bulan di kapal menempuh perjalanan ini, proses interaksi ini tidak hanya terjadi dalam perdagangan, tetapi juga ada interaksi kebudayaan, transfer of knowledge itu bisa terjadi di dalam jalur rempah ini yang ada di atas kapal itu. Ini alasan yang pertama. Sehingga karena daerah-daerah ini lebih melakukan interaksi secara intens dibanding dengan daerah Kalimantan misalnya, yang relatif jalur rempahnya lebih rendah, maka sangat bisa dipahami kalau proses Islamisasinya jauh lebih belakangan daripada daerah-daerah yang ada di pesisiran yang menjadi jalur atau rute perdagangan ini. Itu, Mas. Yang kedua, ya, alasan ini masih spekulatif ya. Spekulatif berdasarkan data-data yang ada. Proses Islamisasi itu kan setelah interaksi ini terjadilah proses kemapanan Islam di beberapa daerah dibuktikan dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan di sepanjang Kalimantan, Jawa terutama. Kemudian meskipun, lalu pertanyaan berikutnya, ini jalur rempah yang paling utama kan mestinya wilayah timur, Maluku Utara terutama, karena itu gudangnya rempah-rempah pada saat itu, gitu. Atau di daerah misalnya Sulawesi Selatan, misalnya, karena di daerah itu terkenal perahu-perahunya, produksi perahu paling hebat, paling top, paling jago itu di kawasan Sulawesi, Mas. Gitu. Kenapa? Kok Islamnya justru belakangan? Nah, oke. Ini masih tentatif juga ya, Mas, jawaban saya. Perlu penelitian lebih lanjut. Saya men-challenge sampean untuk ini dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya itu tadi, karena daerah-daerah tersebut meskipun melakukan interaksi secara masif dengan komunitas-komunitas Islam, tetapi mereka belum berhasil melakukan konsolidasi secara sistematis, gitu ya, untuk melakukan gerakan keislaman. Artinya belum ada berdiri kerajaan Islam yang kokoh dan kuat, yang sampai bisa menjadi instrumen
secara struktural melakukan Islam itu. Maka baru belakangan itu setelah di Sumatera Islamnya settle, berdiri kerajaan, di Jawa Islamnya settle, berdiri kerajaan, baru mereka mengembangkan ke kawasan-kawasan di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan lain sebagainya itu. Sehingga baru perkembangannya pada abad ke-14 ke-15 setelah terjadi konsolidasi kekuatan Islam secara mapan sehingga terbentuk struktur-struktur kekuasaan yang memungkinkan melakukan penyebaran secara lebih sistematis. Terutama yaitu gerakan-gerakan tasawuf yang sudah mulai mapan sehingga mereka bisa melakukan ekspansi secara internal di Kepulauan Nusantara. Saya kira itu Mas jawaban saya. Terima kasih, Ge. Terima kasih, Ge. Terima kasih, Ge. Sudah habis ya waktunya ya. Oke, kalau sudah tidak ada, sementara kita cukupkan sekian dulu. Ya, nanti kita lanjutkan diskusi kita Islam klasik pada kesempatan yang lain. Saya mohon maaf belum bisa jumpa langsung ini karena masih ngamen ini di daerah Purwakarta. Oke, cukup ya? Atau ada tambahan lain? Cukup. Mas, Fahmi makalannya ya nanti tolong dikirim ke saya ya. Sama masukan-masukan dari teman-teman tadi tolong diakan untuk penyempurnaan makalah. Oke, Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu secara offline nanti di kelas Pak. Ya.